Salam damai saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari ini dalam renungan hari ini. Tema yang kita akan bahas hari ini adalah kawan yang sejati. Joseph Scriven lahir di Irlandia pada tahun 1819. Pada usia 25 tahun, dia akan menikahi kekasihnya. Namun sehari sebelum pernikahan mereka, sang kekasih pergi untuk selamanya karena tenggelam. Scriven demi mengubur laranya, ia kemudian hijrah ke Kanada. Sesaat setelah di Kanada, ia mendengar bahwa ibunya sedang sakit keras. Ia sangat sedih, tetapi ia tidak dapat pulang. Lalu ia menulis puisi untuk menghibur sang ibu. Puisi itu berbunyi, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Bait kedua berbunyi, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Pada tahun 1860, ia kembali jatuh cinta dan akan segera menikah. Tetapi tunangannya itu meninggal karena penyakit pneumonia sebelum pernikahan mereka berlangsung. Dalam melewati masa-masa sulit itu, hati Scriven bergejolak dan sedih. Lalu ia menulis sebuah puisi yang berbunyi, adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakar. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Puisi ini kemudian dikonversi oleh Charles Scrooge menjadi himne yang sangat terkenal dan menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Lagu itu berjudul Yesus Kawan yang Sejati, yang bisa kita lihat dalam Kidung Jemaat 453. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Ibrani 13 ayat 5b, Paulus mengutip Ulangan 31 ayat 6 yang berbunyi, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Pernyataan ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua sesaat setelah menggantikan Musa menjadi pemimpin Israel. Yosua yang pada saat itu dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan, mendapat semangat dan kekuatan untuk memimpin bangsa yang terkenal tegar tengkuk itu. Alkitab mencatat bahwa Yosua sangat sukses dalam memimpin bangsa itu, meski banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya karena Tuhan menyertainya. Paulus mengutip ayat ini karena ingin menguatkan orang-orang Ibrani yang pada saat itu sedang mengalami berbagai kesulitan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya dan diperlakukan secara tidak adil. Mereka hidup dalam kesusahan dan penderitaan yang besar. Dalam kondisi yang sangat sulit itu, Paulus mengingatkan bahwa kasih Allah kepada mereka lebih besar melampaui derita-derita yang mereka alami. Bahkan Allah telah memberikan segala-galanya, termasuk anaknya satu-satunya yang dikasihinya, dikorbankan untuk mereka dan untuk semua orang. Paulus mengingatkan bahwa Allah yang menyertai Yosua, yang menjelma di dalam Yesus Kristus, tak akan pernah membiarkan dan meninggalkan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini
Ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kadang-kadang kesulitan itu membuat kita putus asa dan kehilangan harapan. Kita menjadi frustrasi karena masalah-masalah yang kita alami tidak terselesaikan, bahkan mungkin datang bertubi-tubi. Dalam waktu yang bersamaan, mungkin teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat atau orang yang paling dekat tidak bisa menolong banyak. Atau mungkin mereka justru pergi meninggalkan kita. Namun ketahuilah bahwa Tuhan di dalam Kristus adalah kawan yang setia. Ia setia dan selalu bersama-sama dengan kita. Dia telah berjanji akan senantiasa menyertai kita. Mungkin saja Ia tak akan melepaskan kita dari persoalan dan derita-derita yang kita alami. Namun Ia berjanji akan menguatkan pundak kita untuk menanggung derita-derita itu. Termasuk saudara dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya iman kita kepada kawan yang sejati, yaitu Kristus, tetap menggema dari ruang-ruang di mana kita mengisolasi diri, atau ruang-ruang perawatan bagi sahabat dan saudara-saudara yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita dan tetap menguatkan iman kita di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami. Tuhan memberkati saudara, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau adalah kawan kami yang sejati. Engkau Allah yang setia di tengah-tengah kesulitan kami. Bahkan ketika mungkin tidak ada satupun yang bisa menolong kami, Engkaulah kawan kami yang sejati. Karena itu Tuhan, kami hanya berserah kepadamu. Kiranya Tuhan menguatkan kami menghadapi setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Termasuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang untuk melawan derita oleh karena COVID-19 yang menginfeksi mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian perjumpaan kita pada hari ini. Kalau saudara diberkati dari video ini, saudara dapat like dan kemudian share kepada saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.